13 tahun lalu, pertama kalinya Kim Bong-in menangkap dukun buta Pongsan. Saat itu, Kim Bong-in mendapati bahwa Pongsan telah menggunakan Roro untuk memeras uang dari orang-orang. Raja Yesung yang saat itu masih muda meminta kepada kakeknya untuk menghentikan kekerasan tersebut. Tiba-tiba, roh 8 kaki muncul dan dukun Pongsan mengatakan bahwa ada roh yang mempunyai dendam terhadap kerajaan. Dukun buta Pongsan akhirnya diminta untuk menjelaskan tentang roh tersebut. Dia juga berjanji akan berusaha semampunya untuk menghentikan roh 8 kaki yang memiliki dendam terhadap keturunan kerajaan. Kim Bong-in akhirnya meminta dukun buta Pongsan untuk mengendalikan roh tersebut. Kini Pongsan memberitahu Kim Bong-in bahwa Yori adalah keturunan nenek Nomdok yang bisa menghentikan roh 8 kaki. Tetapi saat ini sangat sulit menyingkirkan Yori karena Yori dijaga oleh Imogi atau seekor ular. Sementara itu, Yori akhirnya mengetahui fakta bahwa neneknya telah dibunuh oleh roh 8 kaki. Raja Yesung kemudian menceritakan kembali ketika dukun Nomdok mengobati mendiang ayahnya. Saat itu, ayahnya telah dirasuki oleh roh 8 kaki. Nenek Nomdok kemudian melakukan ritual untuk mengeluarkan roh tersebut. Mendiang raja pun tidak bisa berkutik. Hingga akhirnya, roh 8 kaki berhasil keluar dari tubuhnya. Namun kejadian itu hanya sesaat karena selanjutnya ternyata mendiang raja kembali dirasuki. Saat itu, Raja Yesung yang masuk ke kamar ayahnya melihat kondisi sang ayah yang sudah menggila. Raja Yesung pun didorong hingga dicengkram lehernya oleh sang ayah. Namun Raja Yesung menyadari bahwa saat itu bukanlah ayahnya. Perilaku raja yang dirasuki roh bisa meresahkan istana dan juga meragukan legitimasi pemerintahannya. Mendengar hal tersebut, Yori terlihat kecewa dan mengatakan bahwa neneknya meninggal sia-sia karena raja tidak mempercayainya. Namun raja menegaskan bahwa dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di kerajaan. Itulah kenapa kini raja sangat membutuhkan Yori. Kemudian Yori pun pulang. Yori juga baru menyadari bahwa ternyata roh neneknya juga ditelan oleh roh 8 kaki. Di lain sisi, Bibi masih penasaran. Kenapa Kangkul tidak memberitahu Yori bahwa bukan dialah yang membunuh nenek Nomdok. Awalnya Kangkul ingin memberitahu Yori bahwa nenek Nomdok diikuti roh 8 kaki. Tetapi Kangkul kesal karena Yori terus menolaknya untuk melayani dia. Akhirnya Kangkul pun mengurungkan niatnya. Saat akan kembali ke rumah, ternyata mereka berdua berpapasan. Yori marah. Kenapa Kangkul tidak memberitahu yang sebenarnya, bahwa dia bukanlah orang yang membunuh neneknya. Kangkul menjelaskan bahwa saat itu usia Yori masih sangat muda. Kangkul takut jika Yori tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan malah ditelan oleh roh 8 kaki. Kemudian Yori pun terlihat menangis. Keesokan harinya, Yori terlihat dayam-dayam meninggalkan rumah. Yonggeum yang melihat hal itu pun menduga bahwa Yori sedang menghindari anaknya. Kemudian Yonggeum masuk menemui Kangkul yang ternyata dia sudah bangun. Kini Kangkul akhirnya meminta bantuan Bibi untuk menjaga Yori untuk sementara. Tentu saja Bibi menolak permintaan tersebut. Namun setelah dipikir kembali, saat dia mendekati Yori itu adalah kesempatannya untuk memisahkan Yori dan Kangkul. Bibi pun setuju untuk mengawasi Yori. Kemudian Tuan Choi terlihat mendatangi raja atas permintaan raja yang memintanya untuk bergabung kembali ke istana. Di sisi lain, Yori masih berusaha untuk menghindari Kangkul. Hantu Wakim pun penasaran apa sebenarnya yang terjadi karena Yori terlihat murung. Di saat bersamaan, ternyata Bibi melihat mereka berdua. Yori mengatakan bahwa sebelumnya dia sangat membenci Kangkul karena mengira Kangkul lah yang membunuh neneknya. Namun terungkap bahwa Kangkul tidak melakukan hal tersebut. Hantu Wakim mengatakan bahwa Yori mungkin menyukai Kangkul karena dia terlihat tersipu. Bibi pun mendengar percakapan mereka berdua. Sementara itu, Kim Bong-in berusaha menggali informasi dari Pangeran Jiguang.
tentang apa sebenarnya yang sedang dilakukan Yeonggap dan juga Yori di istana. Namun Pangeran Jikwang berusaha untuk menutupinya. Kim Bong-in pun semakin percaya apa yang dikatakan oleh dukun buta. Kemudian raja meminta pendapat Kim Bong-in karena dia berencana mengangkat Tuan Choi untuk menjadi wakil Perdana Menteri Utama Kerajaan. Tentu saja hal itu membuat Kim Bong-in sangat cemas. Tentu saja tujuan raja yaitu melakukan reformasi budak yang dahulu sudah direncanakan oleh mendiang ayahnya. Namun Kim Bong-in berusaha untuk menjaga hal itu. Tetapi raja bersikeras akan melakukannya. Tak lama Kang Kul datang menemui raja. Dan Kim Bong-in bisa merasakan sesuatu berbeda dari tubuh Yeonggap. Kang Kul marah kepada raja karena akhirnya Yori tahu tentang kebenaran neneknya. Namun raja tidak melakukan apapun karena Yori mengetahuinya sendiri. Raja tahu bahwa Kang Kul mencemaskan Yori karena dia menyukainya. Kemudian raja memberikan saran, jika Yori sedang menangis, maka dia hanya perlu dipeluk. Nah, malam harinya saat mereka berdua di rumah, Yori terlihat canggung dengan Kang Kul. Kang Kul pun tidak bisa melakukan apapun karena Yori terus menghindarinya. Yong Geum yang melihat hal itu mengira bahwa mereka berdua sedang bertengkar. Bibi pun berusaha mendekati Yori dan mengungkapkan semua rencana busuk Kang Chul. Tetapi Yori tahu bahwa sebenarnya Bibi tidak menyukainya dan semua yang dia katakan adalah bohong. Kemudian Bibi pergi dan melihat Menteri Kwak. Dia pun berusaha untuk memakannya, tetapi dia kemudian terpental. Ternyata Menteri Kwak sudah memakai jimat dari dukun buta. Kim Bong-in melakukan pertemuan dengan menteri. Kim Bong-in ternyata sangat cemas karena raja berusaha untuk mengangkat Tuan Choi menjadi wakil Perdana Menteri Utama. Oleh sebab itu, rencana mereka bisa gagal karena raja akan melakukan revisi perbudakan. Kim Bong-in berencana menyingkirkan Yeonggap dengan menggunakan ibunya. Setelah Menteri Kwak pergi, kemudian Kim Bong-in menyuruh dukun buta untuk mempengaruhi Ibu Suri. Karena dia harus menyingkirkan Tuan Choi terlebih dahulu, dukun buta kemudian menemui Ibu Suri dan mengatakan bahwa akan ada tamu raja yang akan berkuasa. Tentu saja, Ibu Suri sangat cemas. Ternyata tamu raja yang dimaksud adalah Tuan Choi. Kini Ibu Suri berusaha menyingkirkan Tuan Choi agar tidak bersekutu dengan raja. Karena Tuan Choi sudah memutuskan untuk membantu raja, Ibu Suri pun mengancam bahwa dia akan mengungkap buku kronik Gwangnam yang telah ditulis oleh kakek dari Tuan Choi. Jika buku itu diungkap, maka Tuan Choi akan kehilangan segalanya. Ibu Suri meminta Tuan Choi untuk menjauh dari ibu kota dan tinggal di desa Yeongdam. Karena ancaman tersebut, Tuan Choi tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti semua perintah dari Ibu Suri. Nah, kini saat Insun kembali ke rumahnya, semua barang-barang ayahnya pun sudah dikemas. Sementara itu, Kasim Kim akhirnya memberitahu raja bahwa Tuan Choi mengirim surat. Dan isi surat itu mengatakan bahwa Tuan Choi tidak bisa bergabung dengan kerajaan untuk membantu raja. Raja pun kesal. Dia berencana untuk menemui Tuan Choi sendiri. Di sisi lain, ketika Yongjem akan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang membuatnya pingsan. Dia pun langsung membawanya. Yori yang saat itu ada di rumah kedatangan tamu Inson yang ingin mencari Yeonggap. Sementara itu, Bibi memberitahu Kang Chul bahwa kini para bangsawan sudah mempunyai jimat untuk menangkal Imogi. Yori datang untuk mencari Kang Chul. Karena ada seseorang yang mencarinya, raja pun menceritakan bahwa Insun ingin berterima kasih karena Yeonggap sudah menyelamatkannya 2 kali. Selain itu, Inson juga membawakan beberapa cemilan yang membuat Kang Chul sangat ingin memakannya. Tentu saja, dengan cemilan manis itu, Kang Chul sangat tergila-gila. Sementara Yori terlihat sangat cemburu ketika Inson menyuapi Kang Chul karena menganggap Yori terlalu berisik saat memukul baju. Akhirnya Inson pun menyuruh dia untuk segera pergi.
Yori tidak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan rumah. Tiba-tiba ada seorang pria yang mencari Yori karena Kimbong ini ingin membuat kacamata. Di saat Yori kembali ke rumah, dia masih merasa cemburu saat Inson menyuapi Kangcul. Nah, akhirnya Yori pun mengambil semua peralatan kacamatanya dan meninggalkan rumah. Kangcul meminta Bibi untuk mengikuti Yori. Tiba-tiba, Kangcul menahan sebuah panah karena ada sebuah pesan yang akan disampaikan. Pesan itu berisi bahwa Kangcul harus segera datang untuk keselamatan ibunya. Awalnya, Kangcul tidak peduli, tetapi dia merasa gelisah. Inson berusaha menahannya, tetapi Kangcul memberikan penjelasan bahwa dia bukanlah tipe pria yang bisa menikahi Inson. Kemudian Kangcul pun buru-buru pergi. Raja berusaha menemui Tuan Choi, tetapi ternyata Tuan Choi sudah pergi meninggalkan ibu kota. Saat ini, Tuan Choi sedang menuju ke desa Yongdam. Nah, di lain sisi, Yori mulai curiga. Saat menuju ke rumah Kimbong In Tibiteba, ada segerombolan pria bertopeng. Kangcul juga pergi ke tempat di mana ibu Yonggap telah disekap. Ternyata semua itu adalah perbuatan dari Menteri Kuak. Sebelumnya dia sangat yakin sudah membunuh Yonggap. Kini dia mulai penasaran, siapakah Yonggap yang saat ini? Kangcul buru-buru menghajar semua anak buah dari Menteri Kuak dan juga menyelamatkan ibu Yonggap. Di saat Kangcul menurunkan ibunya, dari arah belakang Menteri Kuak berusaha untuk menyerangnya. Kangcul terpental karena Menteri Kuak menggunakan jimat. Sementara itu, Bibi menyelamatkan Yori yang berusaha dibawa oleh beberapa pria bertopeng. Yori pun buru-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak hanya itu, Bibi merasa bahwa Kangcul sedang dalam bahaya. Di saat Menteri Kuak menyerangnya, Kangcul tidak bisa menggunakan kekuatannya. Tetapi akhirnya Menteri Kuak terserang petir karena Bibi datang menyelamatkan Kangcul. Tentu saja, Menteri Kuak tidak bisa berkutik dan buru-buru pergi. Yonggap terlihat tidak sadarkan diri. Saat Yori akan kembali ke rumah, pria bertopeng kembali menyerangnya. Namun saat itu, Raja dan juga pengawalnya melihat Yori sedang dalam bahaya. Mereka pun buru-buru menyelamatkan Yori dan juga menyerang para pria bertopeng tersebut. Pengawal menyatakan bahwa pria-pria tersebut adalah ahli pedang yang terampil. Yori akhirnya kembali ke rumah, diantar oleh pengawal Seo. Setelah masuk ke dalam rumah, Yori mendapati bahwa rumahnya sepi. Tiba-tiba Kangcul datang membawa ibu Yonggap yang sudah terbaring lemas. Yori pun terlihat terluka di tangannya. Kemudian Kangcul melihat bahwa kaki Yori terluka. Akhirnya Yori pun kesal sendiri. Namun di sisi lain, Yori merasa lega karena Kangcul tidak membunuh neneknya. Karena saat ini dia juga mulai menyukai Kangcul. Melihat Yori menangis, Kangcul pun tidak bisa menahan diri untuk mencium Yori.